Gelombang kritik publik menyeruak setelah pengadaan mobil dinas mewah Gubernur Kalimantan Timur senilai 8,5 miliar rupiah viral dan memicu tanda tanya besar. Sorotan tajam tidak hanya mengarah pada harga fantastis, tetapi juga pada perbedaan penjelasan antar pejabat provinsi mengenai fungsi kendaraan tersebut. Isu ini makin panas karena dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang sedang digaungkan pemerintah pusat. Di tengah polemik, Gubernur Rudi Masud menegaskan dirinya masih memakai mobil pribadi saat bertugas di daerah, sementara kendaraan dinas disebut berada di Jakarta sebagai bagian dari kebutuhan representasi wilayah penyangga ibu kota Nusantara. Meski klarifikasi sudah disampaikan, media sosial telanjur riuh oleh komentar netizen yang berbakti bernada pedas. Banyak netizen yang budiman menyindir bahwa yang lebih mendesak adalah perbaikan jalan, bukan mempercantik kendaraan pejabat. Sebagian lain menyoroti mahalnya pajak yang dibayar masyarakat, namun belum sebanding dengan kualitas infrastruktur. Ada pula yang menilai wibawa kepala daerah seharusnya diukur dari kesejahteraan rakyat, bukan dari kemewahan fasilitas. Gelombang kritik ini membuat polemik mobil dinas Kaltim masih terus jadi bahan perdebatan panas di ruang publik. Pengadaan mobil. Ya, kenapa mobil? Ya. Pertama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya, nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Pemberitaan yang 8,5 M itu, Pak Gub, yang di LPS itu? Sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006, bahwa pengendaraan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3000 cc. Untuk jenis Jeep adalah 4200 cc. Mobil yang kamu adakan hanya yang 3000 cc. Persoalan harga, ada rupa, ada harga. Ada mutu, ada kualitas, ada harganya. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja. Sesuai dengan Permendagri. Sudah dicoba kah, Pak? Di Jakarta. Oh, belum di mobilnya ada di Jakarta, karena memang dipakai untuk di Jakarta. Oh itu bulat ya. Oke. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pejabat mata duitan arogan kayak gini kok bisa kepilih sih? Marwah apa sih? Menjaga marwah itu harus pakai barang-barang mahal gitu, dan harus banget pakai uang rakyat. Itu namanya bukan marwah, itu namanya gengsi, blok. Justru menjaga nama baik, menjaga marwah itu dengan cara mempergunakan uang rakyat dengan baik. Kalau cuma untuk gengsimu aja, itu namanya norak, kampungan, sok kaya. Mau beli mobil 10M, 20M terserah. Tapi pakai duitmu sendiri, jangan pakai uang rakyat. Kalau kamu ndak mampu beli sendiri, jangan maksain pakai duit rakyat. Celok-celok. Kok masih ada pejabat yang arogan kayak gini? Kok nggak belajar dari pejabat-pejabat sebelumnya? Siap-siap ya Pak dikulitin sama netizen. Dengar-dengar keluarga dan saudara-saudaranya banyak yang jadi pejabat tuh.
Teman-teman yang lagi ramai di media sosial, di tengah efisiensi, Pemprov Kalimantan Timur anggarkan mobil dinas mewah 8,5 miliar untuk gubernur. LPK Borneo kritik keras. Jadi kemarin sih saya dengar di media sosial alasannya karena gubernur ini suka banget ke titik-titik yang masyarakat ada di sana dan titik-titik itu harus bisa dijangkau ya. Pak Gubernur yang terhormat dan seluruh jajaran Pemprov, nggak harus pakai mobil mewah. Yang paling penting benerin dulu jalannya. Kalau jalannya udah bener, jalannya bagus, mau mobil sejuta umat juga gampang untuk diakses. Kok malah seperti ini? Lebih bijak lagi lah. Sekarang setelah ramai nih terkait mobil dinas yang mewah, ternyata istri gubernurnya juga dikulik sama netizen dan penampilannya juga wow banget. Coba kalian cek deh teman-teman semua. Oh, ternyata aku baru tahu guys kalau ya marwah suatu daerah itu tuh dilihat dari seberapa mahal kendaraan pejabatnya itu. Ya seperti mobilnya yang ditunggangin sama bapak ini, sama gubernur ini, harganya berapa? Waduh, fantastis sekali guys, yaitu 8M ya. Jadi dia itu nggak mau tuh harga dirinya ya atau marwah daerahnya itu tuh jatuh karena dia tuh pakai mobil butut. Tapi kan nggak yang harus 8 miliar juga kan, banyak yang 3 miliar gitu yang masih oke-oke aja gitu loh ya. Aduh, ternyata ya sekarang orang nih ya yang mau tuh bertugas melayani rakyat ini itu tuh ada embel-embel, ternyata ujung-ujungnya untuk memfasilitasi diri sendiri dengan kemewahan biar dilihat, wow, Bupati Kaltim mobilnya cu, tapi nggak ada hasil cu gitu ya kan. Pak, jalannya dulu yang diperbaiki ya, biar kalian tuh kalau ngelewati jalan yang sudah hot mix atau licin itu seperti jalan tol itu, mobil itu nggak rusak. Kalau rusak pakan eman kan mahal juga, nanti uang negara pula, kami juga yang dijadikan sapi perah ya kan. Seperti rakyat ini yang taunya hanya bekerja bayar pajak, tidak memikirkan mobil mewah, enggak. Aduh, susah. Berita yang sedang viral dan diperbincangkan oleh halayak ramai, seorang gubernur di Kalimantan Timur membeli sebuah mobil dengan harga 8,5 miliar. Wih, alasannya katanya supaya bisa menembus ke daerah-daerah pelosok yang jauh yang jalanannya rusak. Terus dibelain lah sama ibu sekretaris daerah ini. Katanya Bapak Gubernur beli mobil itu untuk kunjungan ke daerah-daerah yang pedalaman yang jalannya rusak. Gini ya Bu, harusnya kalau mau menembus ke pelosok-pelosok ataupun ke daerah-daerah yang pedalaman yang jalannya rusak atau belum ada jalan, harusnya yang diperbaiki itu jalannya, jalan yang rusak, atau membuat jalan yang baru supaya bisa menembus ke pelosok-pelosok daerah yang terdalam. Bukan membeli mobil dengan harga 8,5 miliar itu. Padahal dengan harga mobil 8,5 miliar itu bisa memperbaiki jalanan yang rusak ribuan kilometer, atau bisa membuat jalan baru, jembatan baru, sehingga para pejabat, gubernur dan lainnya ketika kunjungan ke daerah-daerah pelosok-pelosok terdalam itu bisa nyampe. Percuma beli mobil-mobil baru, tapi kalau jalanannya rusak nggak bakalan nyampe-nyampe Bu. Begitu cara berpikirnya. Coba ya para pejabat, bukan hanya jalanannya saja yang diperbaiki, tapi cara berpikirnya juga diperbaiki ya. Salam akal sehat. Siap. Aku kok tiba-tiba pengen jadi kepala daerah ya teman-teman. Supaya apa? Arwahku ini bisa ada yang jaga. Salah, marwahku supaya ada yang jaga, ya kan? Ini kepala daerah kok sok-sokan mau menjaga marwah dan lain-lain. Alasannya apa? Masyarakat agar tidak terlihat miskin. Ingat, masyarakatmu masih banyak yang susah, mungkin masih banyak juga yang kelaparan gak bisa makan. Terus kamu hanya demi menjaga marwahmu ya pribadi, kamu membeli mobil seharga 8,5 miliar. Malu dengan Presiden
Pak Prabowo, ya, mobil kepresidenan aja harganya kurang lebih 1,3 sampai 1,5 miliar. Lebih malu lagi dengan wakil presiden yaitu Mas Gibran. Mobilnya hanya Innova. Ini sekelas presiden dan wakil presiden loh ya. Lalu cuman apa? Cuman kepala daerah aja, aduh ya ampun ya sih. Bayangin 8,5 miliar itu kalau dibantu untuk masyarakat itu bisa banyak yang bisa diperbuat oleh masyarakatmu. Ya, lain kali hati-hati memilih kepala daerah ya. Salam NKRI, harga mati.